Halo teman-teman Sony Alpha, saya Yopi Gunawan. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu autofocus dan fungsi autofocus untuk kebutuhan videografi. Pada masa sekarang ini, dengan perkembangan teknologi Sony, autofocus menjadi salah satu dari 5 fundamental Sony yang kita butuhkan. Karena fokus otomatis sangat membantu kita saat membuat dokumentasi atau apapun yang mungkin tidak dapat diprediksi. Misalnya ketika kita perlu menyesuaikan parameter dan fokus lain saat segala sesuatunya berubah dengan cepat. Kadangkala ketika manual fokus, feeling tangan kita mungkin tergelincir, membuat perekaman kita kurang optimal. Untuk itu kita harus memahami fungsi dari pemilihan area fokus. Area fokus adalah cara kamera mengarahkan fokus dalam sebuah adegan. Untuk ini, kita harus memilih area tertentu dalam frame untuk digunakan sebagai titik fokus. Ada mode wide, zone, dan center yang pada umumnya kita gunakan untuk perekaman. Mode wide digunakan ketika area frame yang kita butuhkan menggunakan lensa lebar atau komposisi yang membutuhkan ruang lebih lebar. Mode zone memberi keleluasaan di area tertentu sesuai keinginan kita. Mode center untuk kebutuhan objek yang berada di tengah-tengah frame kita. Kemudian ada fitur lock on autofocus dan real time tracking, yaitu mode autofocus deteksi wajah atau mata yang menjadi opsi bagus saat membuat film dan sangat berguna ketika kita merekam objek yang bergerak mendekati kamera, membuat vlog, atau jika kita memilih untuk menggunakan depth of field suatu bidang, maka kamera akan mengunci pada objeknya. Pada kamera Sony, kita memiliki dua fungsi autofocus, yaitu autofocus continuous dan manual focus. Untuk fokus area, kita memiliki beberapa pilihan. Di antaranya ada fokus area wide, fokus area zone, fokus area center, flexible spot, expand flexible spot. Eye autofocus pada kamera menggunakan teknologi deteksi mata sebagai titik fokus. Saat diaktifkan, sistem fokus otomatis akan menempatkan kotak di sekitar mata untuk melacak fokus, sekaligus memastikan objek kita tajam, apapun kecepatan framenya. Kamera yang memiliki kemampuan ini diantaranya generasi A6600 dan A7R4 ke atas. Kita pun bisa mengatur autofocus, drive speed, dan track sensitivity kamera kita. Karena dengan kecepatan transisi autofocus, memungkinkan kita memilih kecepatan fokus saat merekam film dengan kamera Sony. Fungsi ini memungkinkan pemfokusan pada subjek dengan cepat atau lambat. Kita dapat mengubah kecepatan fokus tanpa mengorbankan kinerja pelacakan subjek. Kali ini kita menggunakan AF Transition Speed level 7, sehingga perpindahan fokusnya sangat cepat. Kali ini kita menggunakan AF Transition Speed-nya level 1, sehingga perpindahan fokusnya lebih lambat dan lebih smooth. Dengan sensitivitas pergeseran autofokus, kita dapat memilih sensitivitas untuk mempertahankan fokus pada objek saat merekam film. Fungsi ini memungkinkan menjaga fokus pada target tertentu tanpa terpengaruh oleh objek lain atau beberapa objek yang terletak pada jarak yang berbeda sambil mengalihkan fokus dengan mulus dari suatu subjek ke objek yang lain. AF Sensitivity level 1, maka kamera akan tetap fokus di objek sebelumnya. AF Sensitivity level 5, maka fokus akan berpindah ke objek di depannya. Untuk AF Tracking Speed dan AF Tracking Sensitivity-nya, kita bisa ubah di menu. Kita pilih di logo kamera yang kedua ini, AF Transition Speed-nya kita bisa atur sesuai keinginan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian AF Subject Sensitivity-nya juga kita bisa atur dari mulai responsif level 1 hingga responsif level 5. Ini adalah tampilan menu untuk kamera A7S3, A7IV, A1, dan FX3. Dengan contoh ini, kalian bisa menentukan pengaturan autofocus terbaik sesuai dengan kebutuhan kalian.
Untuk mempelajari fungsi autofocus lebih jauh lagi, kalian bisa mendaftar kelas Sony Alpha Advanced Video melalui Instagram @sonyalpha_id. Untuk kelas berikutnya, kalian akan mempelajari tentang SNQ dan HFR pada kamera Sony, dan kalian bisa klik di sini.